Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Karim Afandi, NIM channel 0220, kelas RC ruang 11, C11, keuangan ya. Dan di sini saya akan mempresentasikan pengantar akuntansi bab 11 mengenai pembahasan jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Yang pertama di sini ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Atau jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai-nilai akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini adalah setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dan kedua, setiap rekening normal, khususnya rekening pendapatan dan beban, menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lainnya. Akun yang memerlukan penyesuaian, yang pertama akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena adanya pemakaian. Kedua, akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena telah dijalani atau jatuh tempo. Ketiga, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyesuaian aktiva. Yang keempat, ada akun pendapatan. Kelima, akun beban. Dan keenam, akun pendapatan yang diterima di muka dan memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Dan ini contoh dari jurnal penyesuaian khususnya untuk perusahaan dagang. Di sini ada kolom tanggal, keterangan atau nama akun, dan di sini debit kreditnya. Lanjut kita ke neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet merupakan lembaran kerja akuntansi berkolom-kolom untuk merangkum informasi buku besar yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Neraca lajur bukanlah merupakan catatan akuntansi permanen, bukan pula merupakan jurnal atau bagian dari buku besar. Neraca lajur hanyalah instrumen yang dipakai untuk memfasilitasi penyusunan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Para akuntan memakai neraca lajur karena beberapa sebab untuk merangkum neraca saldo-saldo rekening buku besar dalam upaya membuktikan bahwa debitnya sama dengan kreditnya, untuk merencanakan perubahan dan memisahkan saldo rekening, menghitung jumlah laba bersih. Selain itu, neraca lajur membantu dalam mendeteksi secara dini kekeliruan dan menata data neraca saldo dalam bentuk yang gampang dibaca. Tujuan neraca lajur merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening buku besar disesuaikan, disimbangkan, disusun menurut cara yang sesuai dengan penyesuaian rekening dalam laporan keuangan. Pemakaian neraca lajur juga dapat digunakan untuk menunjukkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan yang telah dilaksanakan seluruhnya. Dan neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, maka tidak perlu diberikan kepada pihak seperti kreditur, pemegang saham, dan sebagainya. Dan neraca lajur sangat diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melihat perkiraan-perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Dan ini contoh dari neraca lajur. Dan kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, saya mengambil kesimpulan berikut. Neraca lajur merupakan lembaran kerja untuk merangkum informasi buku besar, dan neraca lajur harus bukan kolom-kolom, dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Dan jurnal penyesuaian
adalah jurnal yang dibuat menyesuaikan nilai-nilai akun setiap buku bersama yang sebenarnya dan kolom untuk membaca. Tetapi tidak semua akun memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang lazim disesuaikan pada akhir periode untuk perusahaan jasa. Sekian dari presentasi bab 19 pada kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.